Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, saudara sekalian, ini perbincangan yang menarik ya terkait dengan perkembangan ijazah palsu. Kita tahu bahwa ada gelar perkara khusus, tapi kemudian aku bilang ini katanya. Tapi pengacara Dr. Tifa, Egy Sujana dan lainnya, Abdullah Al-Kathiri mengatakan, kok bisa begitu? Ini ada DPR ketika gelar perkara khusus dan lain sebagainya. Nah, coba dia harus bertanggung jawab juga. Saya tidak paham betul apa yang ingin disampaikan Bro Al-Kathiri, tetapi yang jelas saya mengerti. Oke. Abdullah Al-Kathiri, Bro, silakan Anda mau komplain apa sebagai seorang lawyer yang membela Dr. Tifa, Egy Sujana dan teman-teman terkait dengan surat entah dari Bareskrim atau dari Mabes Polri atau dari Polda Metro Jaya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi-pagi ini saya sudah bisa berada di tempatnya Bang Refli, ya kan? Artinya biasanya malam, sore ini baru pagi, dan hari Jumat yang hari mulia lah menurut agama kita Islam. Baiklah, di kepolisian itu dihadirkan mulai dari Irwasum, kemudian bidang hukum, kemudian Propam dan sebagainya, itu dihadirkan semuanya, ya kan? Artinya semua, bahkan Bareskrim itu sendiri ya, kabar Reskrimnya, bukan kabar direktur ya, Reskrimum itu juga ada di situ. Pokoknya lengkap lah. Kalau saya hitung sih 50 orang lebih lah di ruangan itu. Banyak banget saya lihat, ya kan? Kemudian dari awal kami sudah mempersiapkan sekitar 18 orang waktu itu untuk masuk dalam gelar itu. Karena kan gelar khusus, kita kebayang ya pasti tempatnya besar dan sebagainya. Tapi sebelum gelar itu dimulai, kemudian ada petugas keluar dikatakan bahwa yang boleh masuk hanya 8 orang. Oke, kita langsung lompat aja. Oke, sudah pernah dikatakan itu poin aja. Kami berangkat dari surat, ya kan, yang tanggal 25 Juli 2025 yang ini saya bawa sini supaya tahu saya pastinya, supaya bukan dianggap karangan saya ya. Jadi saya bacakan aja. Ini dari langsung Kahru Hasidik. Jadi dari atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kabar Reskrim, ada Kahru Hasidik, ya, yaitu Dr. Andes Sumarto, Brigadir Jenderal Polisi. Dia mengirimkan pada kami, ya kan, khususnya para peserta gelar, ya kan. Saya tidak tahu ya, pada kami itu perihalnya surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Itu surat kepada TPUA ya? Iya, pada TPUA. Oke. Karena memang perkara di Mabes Polri itu perkara TPUA. Oke. Ya kan, yang lain-lain itu kan di Polda Metro Jaya kan? Iya. Ya. Di sini ada surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Ya kan? Jadi disingkat SP3D ya. Nah, jadi jelas bahwa status daripada perkara ini masih Dumas. Belum ke penyidikan dan sebagainya. Ya kan? Kemudian di sini dinyatakan, ya kan, bahwa saya bacakan ya, nanti saya juga memberikan komen di sini. Sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada saudara. Nah, lurus. Ya. Disampaikan pada saudara di sini bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Biro Wasidik Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan informasi nomor bla 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 ya, karena agak panjang ya, di Tipidum tanggal 9 April 2020 dengan hasil sebagai berikut. Jadi ini adalah informasi atau keterangan laporan hasil dari Dumas. Hasil dari gelar perkara. Gelar perkara khusus sebagai berikut. Ya. Perlu diketahui bahwa dalam gelar perkara tersebut itu juga melibatkan pihak eksternal. Internal jelas ya, seperti Irwasum dan sebagainya. Eksternal itu mulai dari DPR RI,
ya kan? Kemudian ada ombudsman, Ya. kemudian ada Komnas HAM, Kompolnas, ya kan, dan Kompolnas, ya kan, dan mereka itu terlibat langsung sampai akhir, sehingga hasil sebagai berikut ini yang otomatis ya, karena hasil gelar dan mereka terlibat sampai selesai, berarti mereka ikut bertanggung jawab. Makanya pertanyaan kami, ya kan, kami tanyakan apakah lembaga-lembaga eksternal ini sepakat dengan ini gitu loh, sehingga rakyat mengetahui sebenarnya siapa yang memutuskan, karena putusannya ini menyatakan bahwa, ya kan, bla 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 ya, panjang, tapi di sini adalah yang A, yaitu penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah menurut DPR RI, menurut Kompolnas dan sebagainya itu ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Menariknya, ya kan, ketentuannya itu ketentuan mana yang berlaku itu? Kan seharusnya di breakdown kan, ketentuan ini kan? Karena ini banyak pelanggaran di sini. Ada pelanggaran undang-undang, ada pelanggaran perkap ya. Karena saya khususnya ikut dalam gelar itu, jadi saya ikuti. Ketidakwajaran ini juga ada yang pernah saya sampaikan ya, yang mana kita itu pada waktu itu saya sebagai kuasa hukum Egy Sujana dalam gelar tersebut, ya kan, mendampingi beliau itu sampai setengah 2 jam 2 dihentikan gelar yang kloter pertama lah istilahnya, versi pertama itu kita udah selesai dan kita disuruh keluar. Maksudnya sudah selesai lah untuk kita, sehingga mereka mengatakan gelar internal, yang walaupun ada eksternal di situ kan, ya itu. Jadi saya sebenarnya tidak kenceng dengan Poldanya, dengan Mabes Polri-nya, tapi kenceng dengan lembaga eksternal ini gitu. Jadi supaya rakyat tahu kalau memang putusannya seperti ini, berarti mereka ini harus bertanggung jawab. Berarti sepakat dengan ini kan begitu. Nah, yang lucu lagi alasannya, ini kan dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya apa breakdownnya kan ketentuan itu kan, ini, tapi tidak breakdownnya. Yaitu apa breakdownnya? Ya, fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Kan nggak nyambung. Bicaranya itu tidak sesuai ketentuan, tapi alasannya masalah alat bukti. Padahal ini kan kita ini menguji gelar itu, yang kita uji itu ya sah satu, ya kan, sah tidaknya pemeriksaan laboratorium, ya kan. Kedua, sah tidaknya penghentian penyelidikan. Ya itu kan urusannya dengan prosedur, SOP, ketentuan kan itu. Tapi ini alasannya nggak nyambung. Karena kalau bicara alat bukti dan barang bukti itu di pengadilan. Karena masuk 184 kan, pasal 184 yaitu alat bukti, diantaranya adalah ini katakan alat bukti kan, ya kan, berarti masuk di dalam alat pembuktian alat bukti 184, yang mana ya kita tahu lah, seperti adanya saksi, kemudian ahli, kemudian ada petunjuk, kemudian surat, kemudian keterangan terdakwa. Ya kan, terakhir karena dengan perkembangan teknologi ini ada lagi yaitu dokumen elektronik. Itu masuk, itu tambahan. Nah, sebenarnya undang-undang IT itu pembahasan masalah alat buktinya itu. Pembuktian alat bukti. Jadi bukan masalah apa istilahnya deliknya lah istilahnya. Ini masalah alat bukti. Ya. Kemudian saya bacakan, kemudian nanti saya akan jelaskan terakhir ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ditegaskan kembali bahwa surat ini tidak dapat digunakan kepentingan peradilan. Kenapa? Pertanyaan kami. Ya kan? Ini kan salah satu surat yang keluar resmi, bahkan berdampak pada penghentian. Ini harus diuji dong di pengadilan. Kok malah nggak boleh? Ya kan? Ya kan? Apabila, ya kan? Karena hanya untuk, dia bilang, saya ulangi lagi, tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat. Diakui sekali lagi bahwa ini Dumas. Nah, kenapa saya tekankan Dumas? Karena pada saat Dumas, bahkan belum penyelidikan, ya kan, itu ijazah sudah diperiksa di laboratorium. Padahal ketentuan pemeriksaan laboratorium itu sudah taraf penyidikan, bukan penyelidikan ya. Penyelidikan itu ya konteksnya. Ini saya bukan mengajari abangku ini, ya, saya memberikan pencerahan ke masyarakat. Yang dimaksud penyelidikan pakai L ya, itu adalah hanya untuk mencari suatu peristiwa itu ada tindak pidananya apa tidak.
belum memeriksa yang istilahnya proses, substansi. Ada nggak? Ada lah, baru ditingkatkan ke penyidikan, baru itu semuanya di penyidikan. Dan karena syarat-syarat itu kan berkali-kali kita katakan bahwa syarat-syarat di dalam pengajuan laboratorium itu diatur di Perkap ya, yang mana syaratnya tidak berulang-ulang, adanya laporan polisi. Laporan itu kan setelah penyelidikan, laporan baru penyidikan. Jadi tidak ada ya kan penyidikan tidak didahului dengan laporan. Itu wajib adanya laporan polisi. Berarti kan laporan itu belum ada. Nah ini ada cuma laporan informasi kalau bilang. Dasar penghentian penyelidikan ini kan hasil laboratorium itu. Kan aneh kan, coba logikanya itu. Ya, ini jadi biar saya mudahkan. Jadi saudara sekalian ya, penghentian penyelidikan kemarin tidak sah, salah satunya karena sudah masuk tahap pemeriksaan laboratorium forensik. Padahal untuk permintaan lapor tersebut harus ada syarat-syarat yang salah satunya adanya laporan polisi. Bagaimana mungkin dilakukan lapor kalau laporan polisinya pun belum ada, karena baru dianggap sebagai pengaduan masyarakat alias DUMAS dan dikualifikasikan sebagai laporan informasi. Jadi terlalu prematur untuk menghentikan proses penyelidikannya, gitu ya? Benar. Oke, silakan. Nah, dasar penghentian ini kan laboratorium. Laboratorium tidak sah. Ingat ya, Perkap ini peraturan Kapolri loh, Mas. Dan itu dasarnya adalah peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, terutama pasal 79 dan pasal 80 ya. Bukan, pasal 10 79, itu persyaratan. Syaratnya bagaimana? Dan persyaratan itu ketat loh. Jika tidak dilampiri seperti laporan, kemudian BAP, bahkan BAP tersangka, kemudian berita acara penyitaan dan sebagainya, itu harus ditolak. Bahkan dikasih waktu 14 hari. Intinya adalah pasal 10, 79 dan 80. 79 itu hanya menyatakan itu adalah klasifikasi dokumen. Klasifikasi sebagai dokumen. Terus 80 adalah pemeriksaan dokumen kan begitu. Apa saja yang harus makanya kan waktu itu kan saya pernah berbicara di sini, kalau seandainya ijazah itu dianggap produk cetak, ya kan, bukan dokumen, itu di pasal 84. Kemarin waktu awal-awal itu saya bawa ke sana, saya pikir ini produk cetak. Tapi saya minta konfirmasi yang mana dulu ini. Tapi persyaratannya sama. Persyaratannya sama. Itu. Lah, ketentuan yang berlaku itu. Bahkan waktu itu saya pernah dialog di satu TV swasta dengan pengacaranya Jokowi, dia bilang, "Loh, itu sebenarnya Perkap ini sudah diganti dengan Perkaba." Peraturan kabar reskrim. Padahal kabar reskrim itu di bawah, dia bilang itu leg spesialis. Leg spesialis itu harus selevel. Tidak ada di bawahnya leg spesialis. Kita teruskan. Kita move on. Nah, lalu kemudian, berhubung kami tahu persis. Jadi ingat ya, dalam gelar awal yang setengah hari itu pihak UGM itu tidak dihadirkan, dihadapkan. Setengah jam setelah itu gelar lanjutan ada pihak UGM. Berarti tidak bertemu dengan TPA. Bahkan saya tanyakan ke Ombudsman kemarin, ya kan, Ombudsman menyatakan bahwa sampai gelar dengan kami pun itu saya tanyakan, ada nggak ijazah ditunjuk? Juga tidak ditunjukkan. Walaupun ke lembaga eksternal yang merupakan bagian dari gelar ini juga tidak ditunjukkan. Nah, sekarang karena ini menyatakan hasil gelar dan peserta dan peserta gelar itu adalah lembaga-lembaga eksternal tersebut, ya kan, lembaga eksternal tersebut kan peserta gelar itu, maka kami konfirmasikan, ya kan, minggu lalu saya bersama Dr. Tifa dan beberapa lawyer. Dr. Tifa yang itu? Itu ya. Yang itu makhluk itu? Iya. Yang satu bukan, ini Tante Dina ini yang satu. Dr. Tifa bayangan ya. Teruskan. Iya, jangan gugup menghadap bukan begitu. Anda mengocak radar orang ini kan. Ada tamu masa saya disuruh komentarin. Silakan. Iya, jadi begini. Akhirnya kami konfirmasikan ke lembaga-lembaga tersebut. Saya katakan Bapak ikut gelar sampai akhir kan? Konfirmasi ke lembaga-lembaga tersebut itu Kompolnas, Ombudsman baru 2 ya? Baru 2. DPR-nya enggak? Belum. DPR sudah kami suratin maksudnya belum dikonfirmasi kan? Tadi kan konfirmasi. Belum. Karena kami tidak tahu siapa yang dikirim oleh DPR. Enggak, maksudnya konfirmasi baru 2 dari 4 lembaga itu. Baru 2. Oke, apa jawaban mereka? Ya kami tanya pada mereka, ya kan? Mereka ikut gelar dan yang di sini mengatakan adalah putusan gelar. Ini adalah putusan gelar.
ya kan? Apakah Bapak sepakat? Saya tunjukkan suratnya. Ya. Apakah Bapak waktu itu ditemui oleh beberapa komisionernya? Saya tanya, apakah Bapak sepakat dengan surat ini? Ya. Itu aja pertanyaan saya. Ya. Apakah benar Bapak menyetujui ini? Mereka bilang apa? Saya tunjukkan surat ini. Ya. Oh, kami belum terima surat ini. Bahkan kami ini masih dalam proses mau mengajukan masukan. Nah kan mereka minta kopinya dari kami. Oh jadi nggak tahu, tidak terlibat di sini, tidak. Ya, kami ya keberatan. Kenapa mereka? Itu ombudsman atau Kompolnas? Kompolnas juga ada hal yang sama. Oke. Juga belum menerima surat ini juga. Oke. Ya kan? Kami berikan kopi dari kami. Nah, saya bilang ya udahlah, kami tidak keberatan ini untuk di kopi. Ya itu. Nah, dijelaskan. Bahkan mereka masih dalam proses membuat semacam masukan ya, rekomendasi apalah gitu. Ya, yang terkait sama pelayanan publik. Kedua, ya, atau Kompolnas. Setelah berapa hari setelah itu, kami ke Kompolnas. Oke, tadi berarti rekomendasi terkait dengan pelayanan publiknya kan ya? Iya. Nah ini Kompolnas. Ya, dan begini, kami itu rata-rata tanggal 15 Juli kalau nggak salah kami kirim surat itu, tapi tidak ada respon. Dengan proses di Polda ini kan ngebut kan, akibatnya loh kami kok nggak dipanggil-panggil sama kami mengadukan ke beberapa lembaga ini. Hanya kami berinisiatif, kami datang pada hari itu dan kami minta digelarkan hari itu. Karena artinya apa ya? Ini critical time lah istilahnya. Hanya alhamdulillah diterima dengan baik dan kooperatif, mereka jelaskan semua, kami menjelaskan semua dan sebagainya. Semua ya artinya kejanggalan-kejanggalan itu ya kami minta mereka fair untuk memberikan masukan yang objektif. Ya kan, karena ini berdampak pada nasib orang. Ada ibu-ibu, ada ini, ada yang sakit dan sebagainya itu. Makanya kami juga kencang lah masalah ini. Bahkan kan sering di statement-statement itu bahwa kalian itu harus minta maaf pada Jokowi dan sebagainya. Saya bilang Anda juga masih ada waktu untuk minta maaf pada kami. Masih ada waktu, pelapor-pelapor yang itu yang 5 organisasi apa itu ada Pradi, masih kami beri waktu lah untuk kami tidak serang balik. Anda masih ada waktu, kami masih bisa memaafkan kalian lah gitu. Kalau kalian ada lagi nggak? Kemudian di Kompolnas kami sampaikan di Kompolnas dan sebagainya, diterima. Pertama saya dengan Dr. Tifa ya, karena yang mengajukan Dr. Tifa. Kemudian Kompolnas ya kan itu minta supaya komprehensif. Bagaimana saran saya sih itu supaya semua terlapor itu dipanggil sehingga tidak satu-satu. Hanya kita adakan 2 hari setelah itu kami mohon kembali untuk audiensi dan diterima. Cuma masalahnya di Kompolnas ini ada sesuatu yang mengherankan. Pada saat kita datang, kita mempertanyakan bahwa kami datang sesuai dengan permohonan apa, nggak ngerti mereka. Ada surat kami itu kayaknya nggak diterima oleh beberapa komisioner. Biasanya itu yang saya tahu, setiap ada pengaduan itu di copy, itu dibagi komisioner untuk dipelajari, ya kan? Itu kalau itu nggak ada. Itu kalau lembaga yang jalannya benar. Bukan gitu, teman-teman. Ya benar juga yang jalannya benar. Teman-teman beberapa itu menduga bahwa ada yang nge-get di situ ngeblok kayak istilahnya itu sabotase lah. Buktinya apa? Kita sudah berbicara beberapa waktu di situ, baru dikopikan, baru keluar tuh surat, kasih satu. Jadi mereka banyak tidak tahu soal itu, ya kan? Oleh sebab itu banyak hal-hal ya, diantaranya kami juga sudah mengajukan ke TPUA, Egy Sujana lah khususnya, kami kuasa hukumnya sudah mengajukan ke Propam untuk ini diaudiensikan di Propam, ya kan? Kami juga mengajukan untuk RDP juga di DPR, tapi sampai sekarang masih belum ada. Ini tuh surat dari Karwasidik. Iya. Saya kan itu kan harus ada yang dilaporkan. Iya. Saya melaporkan, minta suratnya sebentar. Biar kita ini kan. Jadi yang mau dipermasalahkan surat dari Karwasidik. Itu yang di bawahnya itu keterangan. Bukan yang tadi, yang surat itu tadi, surat dari Karwasidik tadi. Oh ini? Yang mengatakan ya. Nah ini, jadi surat ini ya. Iya. Tapi ini surat print out ya? Iya, dikirim pada kita. Oh iya, dikirimnya apa? Bentuknya apa? Fisik atau? Fisik. Ya ini print outnya nih ya? Iya, karena saya minta dari staf saya untuk di email ke saya, tapi saya. Iya, oke, nggak apa-apa. Maksud saya, cuman kita pastikan bahwa ini adalah print out dari yang asli kan? Iya. Ini kan kacau-kacau juga nih gara-gara undang-undang ITE ini kita dibilang menyebarkan dokumen palsu. Parah banget negara ini kan. Itu orang nggak punya niat jahat, nggak punya apa gitu. Cuma yang saya heran di bawah itu bang, kalau abang lihat itu seharusnya ini kan ditembuskan ke semua peserta gelar kan.
Tapi ternyata pihak eksternal nggak ada di sini. Oke. Silakan bro, di wrap up dan kemudian closing statement waktu kita memang sudah dari awal kita temukan kejanggalan-kejanggalan, ya kan. Contohnya di SPDP ya, waktu pertama kali itu yang tiba-tiba ada 12 terlapor itu dari Polda, ya kan. Itu kami juga heran kenapa kok peristiwanya beda, yang satu delik aduan, ya kan. Dan beberapa baik Jokowi maupun lawyernya mengatakan bahwa saya tidak melaporkan orang-orang ini, ya kan. Yang saya heran, delik aduan itu kan subjektivitas dari yang pengadu, kok bisa dikembangkan oleh kepolisian. Ya bolehlah kalau pidana umum ya, ini dikembangkan kok tiba-tiba kemana-mana. Nah itu. Jadi saya melihat terima juga dan kemudian menggabungkan jadi satu, ya kan. Ini diduga oleh beberapa teman. Ini nanti mana yang akan diajukan gitu loh. Bisa aja bukan masalah ijazah tapi yang diajukan, tapi masalah penghasutan, kebencian dan sebagainya. Ya kan. Kemudian yang kalau ijazah mungkin nampaknya dihindari untuk pembuktiannya itu ada ijazah, dan itu diperkuat dengan pasal yang tadinya dilaporkan, yaitu pasal 28 ayat 3, yaitu masalah itu yang menyatakan bahwa menyebarkan berita bohong. Ya, menyebarkan berita bohong, berarti kan ijazah keluar lagi nih. Ya kan? Itu di drop. Saya melihat di panggilan-panggilan saksi maupun di SPDP ini udah nggak ada lagi. Yang tadinya 3 itu kan. Nah, makanya saya mengatakan ini kayaknya mau dibikin intention, tidak ada lagi yang namanya pembuktian ijazah palsu. Iya, makanya saya sering katakan bahwa ini mungkin diduga Bambang Tri Jilid 2. Yang mana jelas ijazah yang dimasalahkan, tapi yang dimasalahkan adalah penistaan agama. Ya, saudara sekalian, itu dari Al-Kathiri ya. Jadi saudara sekalian, Karwa Siddiq dianggap membuat surat yang seolah-olah atas concern kesepakatan peserta semua pihak yang hadir di dalam gelar perkara khusus tersebut. Dan ini yang kemudian dikonfirmasikan langsung ke Kompolnas dan kemudian ke Ombudsman. Mereka mengatakan tidak tahu apa-apa, bahkan surat dari Karwa Siddiq pun tidak ditembuskan atau tidak diberikan kepada mereka. Jadi cara-cara seperti ini yang diprotes oleh Abdullah Al-Kathiri sebagai lawyer dari Dr. Tifa dan Egy Sujana serta lainnya. Makasih bro, Dr. Tifa sudah datang. Don't go anywhere, karena setelah ini Dr. Tifa akan geruduk RH. Bicara apa saja nggak ngerti kita, karena mulai dari pekan depan itu sudah ada pemanggilan di antara 12 orang tersebut. Rismon saya lihat sudah ada panggilan, Rizal Fadila sepertinya sudah ada panggilan. Nanti kita lihat siapa lagi yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan saksinya sekarang setelah kasus naik dalam penyidikan. Makasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dok.